Santri Kreatif Indonesia bersatu dalam cita, berkarya untuk bangsa, menerangi. Pak Camat, Pak Kapolsek, dua-duanya, Pak Dan Ramil, Pak Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati, konco-konco panitia, sahabat-sahabat Banser, adik-adik santri, grup sholawat, Bapak Ibu, para jamaah, mari sama-sama kita belajar dan belajar terus untuk menjadi orang yang baik, karena orang baik itu dicintai Allah, dan memang tugas utama hidup di dunia adalah berusaha untuk menjadi orang yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Kok nggak didengerin sih? Saya waktunya nggak lama, paling 30 menit. Maka manfaatkan waktu yang minim itu dengan khidmah, dengan khusyuk, konsentrasi, jangan sia-siakan. Nggak gampang loh bisa bertatap muka sama Anwar Zahid. Mari belajar menjadi orang yang baik, karena orang baik itu dicintai Allah, dan memang tugas utama manusia hidup di dunia adalah berusaha menjadi orang yang baik. Padahal hidup di dunia ini ada batasnya. Urip nang donya iki ono jatahe. Menurut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasadu ummati minas sittina ila sab'in. Jatah hidup umatku di dunia ini adalah antara umur 60 sampai dengan 70 tahun. Jatah uripe umate Kanjeng Nabi ten donya niki antara swidak nganti tekan 70 tahun. Ada yang lebih, ada yang kurang. Bapak Ibu para jamaah, kalau berdasarkan penelitian, rata-rata masyarakat Indonesia itu meninggal dunia di usia 66 tahun. Kalau diteliti per kabupaten, Kabupaten Jombang termasuk Kecamatan Ngusian, itu rata-rata masyarakatnya meninggal dunia di usia 62 tahun. Kabupaten Bojonegoro 115. Jadi lek pengen dawa umur ya pindah Bojonegoro. Kesuwen. Wes namudun. Nggih, sampun matur suwun. Nggih. Enggak nyawang aku, do nyawang wong loro iki kok. Diterusno mboten? Nah, Rasulullah saja hanya diberi jatah hidup oleh Allah Subhanahu wa taala berapa tahun? Mbok gak digatekno. Kanjeng Nabi mawon niku namung dipun paringi yuswa pinten kalih Gusti Allah? 63 tahun, itu kalau berdasarkan tahun komariah. Lek dihitung ngangge tahun rembulan. Kalau dihitung pakai tahun srengenge syamsiah masehi seperti lumrahnya masyarakat Indonesia, Rasulullah wafat itu kira-kira pada usia 61 tahun. Sebab antara tahun srengenge karo tahun rembulan itu setiap 1 tahun selisih 11 hari. Maka Bapak Ibu yang sudah mendekati usia-usia segitu, tolong siap-siap. Ya pokok kisaran antara 60 sampai dengan
kisaran antara 60 sampai dengan 70 tahun, ada yang kurang ada yang lebih. Saya dulu pernah menggambarkan jatah hidup manusia itu seperti perjalanan buah kelapa yang jatuhnya tidak bersamaan. Ada yang masih berbentuk bunga namanya manggar, sudah berguguran. Ono sing gede titik dadi bluluk ceblok, ono gedean maneh dadi cengkir rontok, ono gedean maneh dadi degan gogrok, ono gedean maneh metu santene diogrok-ogrok. Tapi ono 1-2 kelapa tua coklat kisut kunting kecepit bongkok, kancane wis entek ndekne sik durung ceblok-ceblok, bajing ora tedas, diogrok-ogrok ora kenek, kate dipenek males dinteni gak ceblok-ceblok. Kematian juga seperti itu Bapak Ibu para jamaah. Ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran, bahkan kadang-kadang digugurkan. Wonten napa mboten? Ten pundi? Apa? Bojonegoro? Suwun. Ya karena mungkin kandungan itu kandungan hasil pemilu, perkawinan hamil dahulu. Ono sing lagi lahir langsung mati, bahkan kadang-kadang dipateni. Wonten napa mboten? Ten pundi? Lah kula wong Bojonegoro kok gak krungu. Kowe ngomong liyane Bojonegoro gak iso. Arek cilik mati lumrah, remaja mati kata, wong tua mati turah-turah. Tapi ono sing awet uripe, kanca-kancane wis mati kabeh, ndekne sik urip, wis gak iso lapo-lapo, wis kakean umur, tenaga sudah ulur, uban di kepala sudah bertabur, kulit-kulit sudah pada kendur, penglihatan mata sudah kabur, gigi satu persatu mulai gugur, nek mangan jaluk bubur, gaweane di atas tempat tidur, lumah-lumah ning dhuwur kasur, nek turu ngorok senggar-senggur, katik bolak-balik ngelindur, diajak ngomong malah ngelantur, wis gak kuat mlaku nang sumur, pipis saya njaluk ditatur, gak gaweane nganggur, cekelane susur, hobine kukur-kukur, nyawang anak putu sing padha tawur, soalnya rebutan tanah sing legane tambah dukur, mecah sertifikat ae wis salah ukur, katik karo Pak Camat surate diulur-ulur. Lelek wis ngono iku, cita-cita terdekat apa? Pindah ke alam kubur, nyusul Gus Dur. Lah wong Jombang kate melu sapa lek gak melu Gus Dur. Cuma sekali lagi rata-rata umur 60 sampai dengan 70 tahun. Ada sih memang yang dikasih bonus umur agak panjang. Halo. Kira-kira saiki sampean umpama dikei umur sampai 95 tahun, purun napa mboten? Ikhlas napa mboten? Nah, sampean ikhlas, sing ngramut stres. Lho sampean iki umpama kok dikei umur sampai 95 tahun, terus gak iso lapo-lapo, nang tiba geblak, mangan dulang, ngombe yo nyekoki, pipis yo nonggon kono kuwi. Iki iso antar mantu sampean gegeran. Kira-kira nek kondisimu kaya ngono ku, mantumu sing ngrumat sampean iki dongane ya apa? Kita nggak pernah tahu. Sing jelas kabeh wong kate mati, semua yang hadir di sini akan mati. Sing lungguh kursi empuk-empuk iku ya kate mati. Sing nganggo seragam polisi iku ya kate mati. Sing seragam tentara iku ya kate mati. Sing dadi camat iku ya kate mati. Sing nyuting iku ya kate mati. Sing ngeleset nganti dongsong-dongsong ya kate mati. Sing ceramah iki
Matur suwun. Iya, kate mati. Cuma siapa yang giliran duluan, sapa sing dhisik iku gak weruh. Mungkin aku karo sampean matine dhisik sampean. Utawa sebalike matine dhisik anakku. Cuma lek ditontok wajahe kaya-kaya dhisik sampean. Walaupun kabeh wong iku kate mati, tapi ki ana resep cek gak mati-mati. Ayo sampean pilih ndi? Pilih mati ta pilih gak mati-mati? Gak mati-mati kate lapo? Hah? Lek gak mati-mati terus kate lapo? Ya wis gak apa-apa. Sampean lek pengen gak mati-mati, tak kei resep. Iki mumpung aku apian. Resep supaya gak mati-mati. 1. Berjuang. Orang yang ahli berjuang itu sesungguhnya enggak mati-mati. Walaupun kelihatannya dia sudah mati, tapi hakikatnya dia masih hidup. Kayak orang masih hidup, beramal, berjuang karena dia terus dapat pahala. Contoh, Presiden pertama Republik Indonesia, putra sang fajar, sang proklamator, Bung Karno. Nah, Bung Karno niku wis mati, wis suwe nek mati wis winginane kok. Loh, tapi koyo-koyo isih urip. Buktine sampai sekarang masih dibahas perjuangannya. Sampai saiki lho sik dibahas perjuangannya. Dadi wis mati tapi isih dibahas. Nah, nek wong Tanjung kene kan isih urip tapi gak ono sing bahas. Dadi ono ya wong iku wis mati tapi kebagusane isih dibahas wong gak wirang-wirang. Ono wong iku isih urip tapi gak ono sing kudu mbahas babar pisan. Bung Karno ahli berjuang, makanya sampai saiki loh perjuangannya diteruskan oleh generasi bangsa. Koyo-koyo beliau bisa urip, berjuang, beramal sehingga terus dapat kiriman pahala. Wali Songo yang memperjuangkan Islam di Nusantara, semuanya sudah wafat, tapi seakan-akan beliau masih hidup. Sampai saiki lho isih dibahas perjuangane, diterusno ilmune, diamalno ilmune. Jadi terus dapat pahala. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang saya maksud gak mati-mati. Insya Allah mas saya Haji Ahmad Rifai itu cita-citanya seperti itu. Kan jelas kate mati wong iku gak kira gak mati. Tapi cita-cita beliau adalah gak mati-mati. Artinya apa? Perjuangan-perjuangan yang dirintis oleh beliau itu terus bahkan diteruskan oleh anak cucu, diteruskan oleh generasi-generasi yang dididik, dibina oleh beliau. Ini wong sing ahli berjuang. Bung Karno kaya isih urip. Sampai saiki lho fotone didol payu. Padahal wonge wis mati. Lah sampean isih urip fotomu didol gak payu kok. Dadi ono ya wong wis mati tapi fotone didol payu. Mergo ahli berjuang. Akeh wong iku isih urip tapi fotone didol gak payu. Bapak Ibu wong Tanjung BE sampean kepengin nyoba silahkan. Gak apa-apa, foto terus gowedekno, meneh berangkat nang pasar dolen. Insyaallah suwe payune. Paling wong nyawang ya mengsem, iki sapa yo. Kaya ngene dapurane kok mentolo ngedol fotone. Isih mending fotoku dipasang nang pinggir-pinggir rembong isih payu. Didekekno kene payu sean fotomu. Udah, ini nggak saya perpanjang pembahasan ini. Kalau saya perpanjang kasihan sampean mesti nelongso mikir fotomu gak payu didol iku mau. Wis gak usah tak jawab-jawabno, mesti engko toto omah sampean lenger-lenger. Iya ya fotoku gak payu didol. Timbangane sampean lenger-lenger susah gara-gara foto gak payu didol. Wis tak tutup sakmenahe pembahasan iki ana sing perlu dibahas rada dawa. Dawuhe Allah nduk nggone surat Yasin. Saya yakin masyarakat Tanjung apal Yasin kabeh. Wong Tanjung lek gak apal Yasin perlu diyasinkan. Wong Islam gak apal Yasin, wong Islam merek apa? Ngono gara-gara Yasinan tahlilan dibid'ah-bid'ahno iki lho, disirik-sirikno iki lho. Gara-garane iku. Wis ana sing ngomong ngono iku sok dirungokno. Yakin wong ngono iku ngopine kurang adoh. Wis manut Anwar Zahid ae. Ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum
wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami Allah yang menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati untuk kami hargai prestasinya dan prasastinya. Gusti Allah zat sing nguripne wong-wong sing wis mati perlu dibales amal-amale, gak cuma amale tok, tinggalan-tinggalan perjuangan ini. Contoh sederhana, misalnya di desa ini belum ada pondok pesantren, terus sampean ikut berkiprah berpartisipasi mendirikan pondok pesantren, mbuh dadi pendiri, mbuh dadi pengasuh, mbuh dadi kiyaine, mbuh dadi penguruse, mbuh dadi gurune, atau seksi penggali dana atau penggali tanah, ya padha wae kok yang melu berkiprah kok, yang penting gak penggali kubur. Nah, terus sampean mati, pondok pesantren itu masih hidup, pondok pesantren itu masih jalan, sampean terus dapat kiriman pahala. Soalnya pesantren itu tinggalan sampean, perjuangan sampean. Paham? Paham? Misalnya nang desa kene gorong ono majelis taklim, terus sampean ngedekno majelis taklim, akhirnya sampean mati, majelis taklim itu isih urip isih jalan, sampean terus oleh kiriman ganjaran. Soalnya majelis taklim itu tinggalan perjuangan sampean. Nang lingkungan kene misalnya gorong ono jamaah tahlil, terus sampean ngedekno jamaah tahlil, mbok dadi ketua, mbok dadi anggota, padha pentinge. Sampean mati, jamaah tahlil isih urip, sampean terus oleh kiriman ganjaran, soalnya ikut tinggalan sampean. Dek lingkungan kene misalnya gorong ono jamaah istighosah, sampean ngedekno jamaah istighosah, sampean mati, jamaah istighosah kok isih urip mlaku, sampean terus oleh kiriman ganjaran, mergo ikut tinggalan sampean. Bapak-bapak, dek lingkungan kene misalnya gorong ono jamaah remi, terus sampean ngedekno jamaah remi, mbuh dadi ketua, mbuh sekretaris, mbuh seksi perlengkapan, bagian gelarno kloso, gak melu main, mari ngono melungker turu, iku seksi perlengkapan. Sampean mati, jamaah remi kok isih urip, jalan, sampean nang kuburan ya dikucut ambek malaikat, dikeplek-keplekno malaikat. Soale iku tinggalan perjuangan sampean, itu dadi jariah sampean. Makanya Bapak, sampean lek kepengin remi Pak, nek iso ojo. Iku melanggar undang-undang agama, juga melanggar undang-undang negara. Iki aku bantu tugasnya Pak Kapolsek. Emang itu penting, membangun fisik itu penting. Dipakani wareg, disandangi rapet, diturokno nggon anget, supaya anak itu bisa sehat, kuat, giat, semangat, lemu diangkat berat. Semangat posyandu itu memang penting. Kok semangat posyandu? Ya kan ada lagunya. Nyaut ya. Aku anak sehat tubuhku, nah, baleni. Aku anak tubuhku karena ibuku rajin dan semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imuni. Terus berat badanku iku anakan wedhus. Nah, kalau hanya berat badan yang ditimbang selalu itu ya anakan wedhus, anakan PT. Itu perlu berat badannya ditimbang selalu. Targetnya hanya itu memang. Kalau anak manusia beda, jangan cuma berat badanku ditimbang selalu. Ilmu akhlak tuh dibimbing selalu, harusnya begitu. Kalau saya revisi lagu-lagu kayak gitu. Ya tunggal kok ami-ami, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam pembohongan besar-besaran. Di mana-mana bayi itu ya siang malam mimik susu. Nah kalau siang makan nasi, malam mimik susu itu siapa? Siang makan nasi, kalau malam teritian golek susu siapa? Yo anak masih kecil kok diajari bohong. Gak bener. Makanya kok berat badanku ditimbang selalu. Maaf, anak manusia itu beda sama anak binatang. Anak kambing, rungokno toh? Kan kate nanti le. Yang ini ki peranakane wong Tanjung. Gambaran nih. Denger. Woi. Anak menungso iku beda karo anak kewan. Lek anak wedhus jenenge cempe. Asal dikasih makan kenyang, dipakani wareg dan keimangan wareg, dia gemuk, lemu, begitu besar dewasa, dipastikan bisa jadi wedhus yang baik menurut pri kewedusan.
Anak sapi yang ngono, yang penting dipakani wareg, gemuk, begitu besar dewasa dipastikan bisa jadi sapi yang baik menurut prikesapian. Tapi anak manusia kalau hanya sekedar dikasih makan kenyang, gemuk sih gemuk, jemblong sih jemblong, gembrot sih gembrot, gendut sih gendut, tapi dewasanya belum tentu bisa jadi manusia yang baik menurut kemanusiaan. Paham enggak ini? Paham enggak? Anak PT cilik kutuk wedok dikei mangan karo babone, kasih makan pokoknya warek makan kenyang, menginjak remaja jadi pitik perawan namanya Doro, terus diperkosa karo jago. Habis memperkosa jago nih minggat, jadi masalah apa enggak? Jadi kasus apa enggak? Perlu pengacara apa enggak? Enggak. Enggak ada urusan hukum, enggak ada masalah. Nanti begitu ngendok ya tetap ikhlas, wayahe angkrem tetap khusyuk, endok rolas netes bareng enggak stres. Ini kalau anak ayam. Tapi anak wong Tanjung wedok cilik dikei mangan wareg dadi perawan, terus diperkosa karo mburiku iki. Kasus napa mboten? Jadi masalah napa mboten? Itu bedanya. Halo. Nah. Ini padahal baru tahap pertama loh ini Sean. Tahap pertama Sean. Ibu, maka anak-anak kita harus kita bekali dengan ilmu. Yang membedakan manusia dengan binatang itu kan hidupnya binatang nggak pakai ilmu. Kalau hidupnya manusia harus pakai ilmu. Ilmu itu apa toh? Ilmu itu adalah senjata untuk menghadapi masalah kehidupan. Maka sesungguhnya dalam hidup ini nggak ada yang sulit. Yang ada adalah ketiadaan ilmu. Tak baleni kok gawean status. Loh, ngene iki larang Pak Camat ngene iki. Larang. Nanti Bu. Oh pipis ya wis. Ibuke ta anake. Rungokno. Tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Yang ada adalah ketiadaan ilmu. Kalau ada ilmunya, hidup ini nggak ada yang sulit. Jadi urip iku gampang, urip iku enak bagi orang yang punya ilmunya. Kenapa hidupmu susah? Karena kamu nggak punya ilmunya. Paham apa enggak ini? Wes ta, opo ae lek ngerti ilmune, nggak ada yang sulit. Hidup ini gampang, hidup ini enak kalau ada ilmunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu. Sampeyan kalau nggak punya ilmunya didik anak, punya anak beling, punya anak nakal, sama napakno anak. Anak dituturi gak kena megelno utek, megelno ati ngono iku lho. Megelno guru ngentekno sepidol kaya anakmu. Sama napakno. Nah, mesti ditekuk-tekuk, ditutuk-tutuk, dicepitno lawang barang ngono iku. Hei. Kenapa kok seperti itu? Ya karena nggak punya ilmunya mendidik anak. Ada kesalahan masyarakat kita di samping tadi udah sempat saya singgung sebagian. Target kepingin punya anak jadi pegawai macam-macam kayak gitu. Rata-rata orang tua merasa bangga dan merasa berhasil ketika anaknya ber-IQ tinggi, disekolahkan di sekolah favorit, terus di sekolahan dia dapat peringkat. Itu dianggap sudah berhasil dan anaknya akan jadi orang yang sukses. Halo. Mbuh ki paham tak gak ya wong Tanjung Tajak ngomong ini. Hoi. Makanya tadi saya bareng sama Mas waktu tadi ada pembukaan festival, bukan pembukaan sih, mulai lomba festival Qur'ani. Tadi saya sampaikan perlu dibekali dengan 3 ilmu. Ada ilmu agami, ada ilmu profesi, ada ilmu kreasi, supaya anak takwa, cerdas, terampil, dan seterusnya dan seterusnya. Kata baleni meneh, kapan-kapan nih yang tak ceritani. Wes tau wes pokoknya apik pokoknya. Kapan-kapan nih. Lah iki dikira itu sudah bekal yang luar biasa.
Saya kalau boleh mengkritik sekarang agak prihatin, yang dijadikan Menteri Pendidikan Nasional sekarang ini kok anak muda, lahirnya saja di Singapura, pendidikan mulai TK sampai tingkat SMA di Singapura, kuliahnya di Amerika, lulusan Amerika, dia pulang ke Indonesia sukses berusaha, sukses jadi pengusaha. Halo, dijadikan Menteri Pendidikan Nasional. Jangan-jangan nanti pendidikan ini dibawa hanya ke arah kerja keras dan kerja keras. Tapi untuk urusan pembangunan mental spiritualnya dan sebagainya dikesampingkan. Ini saya agak gimana. Terus nasionalisme patriotismenya di mana? Wong lahirnya saja di Singapura, TK sampai SMA di Singapura, pendidikan kuliahnya di Amerika, pulang jadi pengusaha. Woi, ini kita harus membentengi diri anak-anak kita. Bu, ya, kalau saya urusannya di pendidikan agami ya, saya tekankan pendidikan agami dong. Woi, dirungok nih. Padahal ya, rata-rata orang tua kan seneng loh kalau anaknya IQ-nya tinggi, sekolahnya di sekolah yang favorit, terus di kelasnya dia dapat peringkat bagus. Menurut penelitian, dari 100 faktor penunjang kesuksesan hidup seseorang, intelijensi IQ yang tinggi itu menempati urutan ke-21. Halo, sekolah favorit menempati urutan ke-23, peringkat 1 di kelasnya malah menempati peringkat ke-34. Peringkat pertama apa? Faktor penunjang kesuksesan seseorang berdasarkan penelitian. Peringkat pertama adalah kejujuran, kedua kedisiplinan, ketiga dukungan keluarga. Telu tok iki tak terangno. Soalnya nek 100 aku ya gak hafal. Loh, pertama kejujuran. Ini yang malah kalau di negara kita dianggap tidak berarti sama sekali. Malah wong Jawa ki duwe prinsip sing aku gak seneng blas. Wong jujur mesti ajur kok tambahan. Woi. Ya Allah gak dirungokno kok. Padahal kejujuran ini menempati peringkat pertama kesuksesan seseorang. Jujur nomor 1. Nah sekarang masyarakat kita udah banyak yang nggak jujur. Di sekolahan pun itu sudah dipraktekkan ketidakjujuran. Banyak sekolah-sekolah yang hanya ingin mengangkat statusnya, mengangkat levelnya, mengangkat gengsinya, agar anak didiknya, murid-muridnya, siswa-siswinya itu dapat nilai-nilai yang bagus. Akhirnya guru-guru yang ada di situ dituntut harus pinter ngaji, ngatur biji. Wali muridnya dibohongi sama gurunya. Wong anak waktu diuji itu dapat nilai 3,5, tapi dikasih nilai 8. Ngono ku wong tuane yang seneng kok. Cerita tanggane, alhamdulillah mbak, anakku ke sekolah ya gak pinter tapi diunggahno ambek gurune. Hoi, mbak paham mbak enggak ngene iki. Iki masalah pendidikan anak. Bu, kejujuran. Ayo ajarkan kejujuran. Orang tua jujur, anak jujur, pendidikan jujur, semuanya jujur. Kalau pengen sukses. Yang kedua kedisiplinan. Disiplin itu tegas. Sekarang beda sama dulu. Dulu kedisiplinan itu luar biasa, kejujuran dan kedisiplinan. Saya tanya, sampeyan biyen sek cilik sekolah, ning sekolahan nakal, beling kan ketara to, rai-raine ketara. Misalnya waktu kecil sampean dulu di sekolahan kok nakal, kok beling, terus sama gurunya dihukum, dijewer, disebet gawe penggaris, kadang ditutuk nganggo suding iku, nangis, mulih, lapor wong tua. Kira-kira orang tua dulu itu belani anak tak belani guru? Belani anak tak belani guru? Belani guru. Neng sekolahan kok nakal, dihukum sama gurunya, diinjer, dipukul pakai penggaris, nangis, pulang ke rumah, kondo bapak aku ditutuk pak guru, dijukokno tutuk sing luwih gede. Ayo kene tak imboi. Ayo balik nang sekolahan ora? Balik nang sekolahan tak gak? Ayo balik nang sekolahan. Diseret sama bapaknya, diantar ke sekolahan. Sampai sekolahan bapaknya nemui gurunya. Terima kasih Pak Guru, matur suwun anak saya sampean didik. Sekarang anak nakal neng sekolahan, karena mohon maaf ya, sekarang banyak anak-anak yang terlahir dari orang tua yang sesungguhnya belum siap menjadi orang tua. Sebenarnya dia belum siap mendidik anak, tapi wis do kendel manak. Loh iya toh, di sekolahan dibimbing sama gurunya, dididik sama gurunya, anak nakal, guru
bersikap benar agar anak berilmu dan berakhlak. Orang tuanya bukannya membela guru, apalagi terima kasih, malah bela anak. Ayo, anak pulang ke rumah nangis, bapak aku dijewer karo guru. Kira-kira bapaknya bela guru apa bela anak? Ambil celurit, datang ke sekolah, di guru nih, macam-macam karo anakku. Aku yang bapaknya orang tahu demek anak kok, dekne wani-wani jewer anakku. Niki bapak cap opo kok gak tahu demek anak? Ini namanya bapak koplak ya itu namanya. Oh dia suruh didik anaknya sendiri gak entos loh. Dia didik anaknya sendiri kan gak bisa. Dididik sama guru kayak gitu aja dia marah-marah. Malah sekarang dilaporkan pelanggaran HAM macam-macam. Izin. Sekarang bisa jadi kapolsek. Kayak gitu. Itu karena dulu pendidikannya seperti disiplin yang pertama tadi. Betul komandan? Ngaku deh. Loh iya. Emang pendidikannya seperti itu. Rungokno Bu. Iki serius iki. Aku kudu ngamuk-ngamuk iki. Ya, lalu saya malah kadang-kadang dilapor no pelanggaran HAM. Tidak boleh ada kekerasan di dunia pendidikan, nggak boleh ada kekerasan dalam keluarga, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak. Ini salah istilah. Kekerasan itu harus, yang nggak boleh itu kekejaman. Ini salah istilah kok. Yang nggak boleh itu kejam. Kalau keras menurut saya harus keras dalam artian disiplin dan tegas. Nah, kalau nggak keras, wong wedok-wedok gak bisa meteng bro. Nah lemes kabeh. Lo kalau ndak ada kekerasan, masjid ini nggak bisa berdiri loh. Coba tiangnya masjid, cagae masjid itu lemes kayak sosis. Ya nggak bisa berdiri kalau ndak ada kekerasan. Bahkan mohon maaf ya, ndasmu ini gak keras, jadi gudir. Ya, cuma ini izin komandan, ini istilah saja. Kalau menurut saya yang nggak boleh itu kejam, kekejaman itu yang nggak boleh. Kalau kekerasan dalam artian disiplin tegas harus. Anak kalau nggak diajar tegas, nggak diajar disiplin, ini ada prinsip jahat orang tua kepada anak. Cukup saya saja sebagai orang tua yang menderita, asal anak saya jangan. Akhirnya anak akan terlalu dimanja. Jangan berharap anak bisa lebih hebat dari orang tuanya. Jangan berharap anak bisa lebih sukses dari orang tuanya. Orang tuanya dulu diajar realistis. Orang tuanya dididik dengan realitas, sementara anak dididik dengan fasilitas. Paham enggak ngene. Mah isin aku. Nah aku bar nyeneni wong mangan kok. Aku apa gue sampai Pak Camat yang kudu mangane diempet. Pak Kapolsek bareng asline yo pengen ket mau. Saking aneh sing nang ngarepe kok pas gedang. Izin komandan. Ngapunten gini. Sekarang yang kedua tak baleni kok gawean status. Loh, ngene iki larang Pak Camat ngene iki. Larang. Nanti Bu. Oh pipis ya wis. Ibuke ta anake. Rungokno. Tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Yang ada adalah ketiadaan ilmu. Kalau ada ilmunya, hidup ini nggak ada yang sulit. Jadi urip iku gampang, urip iku enak bagi orang yang punya ilmunya. Kenapa hidupmu susah? Karena kamu nggak punya ilmunya. Paham apa enggak ini? Wes ta, opo ae lek ngerti ilmune, nggak ada yang sulit. Hidup ini gampang, hidup ini enak kalau ada ilmunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu. Sampeyan kalau nggak punya ilmunya didik anak, punya anak beling, punya anak nakal, sama napakno anak. Anak dituturi gak kena megelno utek, megelno ati ngono iku lho. Megelno guru ngentekno spidol kaya anakmu. Sama napakno. Nah, mesti ditekuk-tekuk, ditutuk-tutuk, dicepitno lawang barang ngono iku. Hoi. Kenapa kok seperti itu? Ya karena nggak punya ilmunya mendidik anak.
Ada kesalahan masyarakat kita, di samping tadi udah sempat saya singgung sebagian, target kepingin punya anak jadi pegawai macam-macam kayak gitu. Rata-rata orang tua merasa bangga dan merasa berhasil ketika anaknya ber-IQ tinggi, disekolahkan di sekolah favorit, terus di sekolahan dia dapat peringkat. Itu dianggap sudah berhasil dan anaknya akan jadi orang yang sukses. Halo? Mbuh ki paham tak gak ya wong Tanjung Tajak ngomong ini. Hoi. Makanya tadi saya bareng sama Mas waktu tadi ada pembukaan festival, bukan pembukaan sih, mulai lomba festival Qur'ani. Tadi saya sampaikan perlu dibekali dengan 3 ilmu. Ada ilmu agami, ada ilmu profesi, ada ilmu kreasi, supaya anak takwa, cerdas, terampil, dan seterusnya dan seterusnya. Kata balik ini meneh, kapan-kapan nih yang tak ceritanya. Wes tau, wes pokoknya apik pokoknya. Kapan-kapan nih. Lah iki dikira itu sudah bekal yang luar biasa. Saya kalau boleh mengkritik sekarang agak prihatin, yang dijadikan Menteri Pendidikan Nasional sekarang ini kok anak muda, lahirnya saja di Singapura, pendidikan mulai TK sampai tingkat SMA di Singapura, kuliahnya di Amerika, lulusan Amerika, dia pulang ke Indonesia sukses berusaha, sukses jadi pengusaha. Halo, dijadikan Menteri Pendidikan Nasional. Jangan-jangan nanti pendidikan ini dibawa hanya ke arah kerja keras dan kerja keras. Tapi untuk urusan pembangunan mental spiritualnya dan sebagainya dikesampingkan. Ini saya agak gimana. Terus nasionalisme patriotismenya di mana? Wong lahirnya saja di Singapura, TK sampai SMA di Singapura, pendidikan kuliahnya di Amerika, pulang jadi pengusaha. Woi. Duh, ini kita harus membentengi diri anak-anak kita. Bu, ya, kalau saya urusannya di pendidikan agami ya saya tekankan pendidikan agami dong. Woi, dirungokne. Padahal ya, rata-rata orang tua kan seneng loh kalau anaknya IQ-nya tinggi, sekolahnya di sekolah yang favorit, terus di kelasnya dia dapat peringkat bagus. Menurut penelitian, dari 100 faktor penunjang kesuksesan hidup seseorang, intelijensi IQ yang tinggi itu menempati urutan ke-21. Halo, sekolah favorit menempati urutan ke-23, peringkat 1 di kelasnya malah menempati peringkat ke-34. Peringkat pertama apa? Faktor penunjang kesuksesan seseorang berdasarkan penelitian. Peringkat pertama adalah kejujuran, kedua kedisiplinan, ketiga dukungan keluarga. Telu tok iki tak terangno. Soalnya nek 100 aku ya gak apal. Loh, pertama kejujuran. Ini yang malah kalau di negara kita dianggap tidak berarti sama sekali. Malah wong Jawa ki duwe prinsip sing aku gak seneng blas. Wong jujur mesti ajur kok tambahan. Woi, ya Allah gak dirungokno kok. Padahal kejujuran ini menempati peringkat pertama kesuksesan seseorang. Jujur nomor 1. Lah sekarang masyarakat kita udah banyak yang nggak jujur. Di sekolahan pun itu sudah dipraktekkan ketidakjujuran. Banyak sekolah-sekolah yang hanya ingin mengangkat statusnya, mengangkat levelnya, mengangkat gengsinya, agar anak didiknya, murid-muridnya, siswa-siswinya itu dapat nilai-nilai yang bagus. Akhirnya guru-guru yang ada di situ dituntut harus pinter ngaji, ngatur biji. Wali muridnya dibohongi sama gurunya. Wong anak waktu diuji itu dapat nilai 3,5, tapi dikasih nilai 8. Ngono ku wong tuane yang seneng kok. Cerita tanggane, alhamdulillah mbak, anakku ki sekolah ya gak pinter tapi diunggahno ambek gurune. Hoi, mbok paham mbok enggak ngene iki. Iki masalah pendidikan anak.
Bu, bu, kejujuran. Ayo ajarkan kejujuran. Orang tua jujur, anak jujur, pendidikan jujur, semuanya jujur. Kalau pengen sukses. Yang kedua, kedisiplinan. Disiplin itu tegas. Sekarang beda sama dulu. Dulu kedisiplinan itu luar biasa, kejujuran dan kedisiplinan. Saya tanya. Sampeyan biyen sek cilik sekolah, ning sekolahan nakal, beling kan ketara to, rai-raine ketara. Misalnya waktu kecil sampean dulu di sekolahan kok nakal, kok beling, terus sama gurunya dihukum, dijewer, disebet nggawa penggaris, kadang ditutuk nganggo suding iku, nangis, mulih, lapor wong tua. Kira-kira orang tua dulu itu belani anak tak belani guru? Belani anak tak belani guru? Belani guru. Neng sekolahan kok nakal, dihukum sama gurunya, diinjir, dipukul pakai penggaris, nangis, pulang ke rumah, kondo bapak aku ditutuk pak guru, dijukukno tutuk sing luwih gede. Ayo kene tak imboi. Ayo balik nang sekolahan ora? Balik nang sekolahan tak gak? Ayo balik nang sekolahan. Diseret sama bapaknya, diantar ke sekolahan. Sampai sekolahan bapaknya nemui gurunya. Terima kasih Pak Guru, matur suwun anak saya sampean didik. Sekarang anak nakal neng sekolahan, karena mohon maaf ya, sekarang banyak anak-anak yang terlahir dari orang tua yang sesungguhnya belum siap menjadi orang tua. Sebenarnya dia belum siap mendidik anak, tapi wis do kendel mana. Loh iya toh, di sekolahan dibimbing sama gurunya, dididik sama gurunya, anak nakal, guru bersikap benar agar anak berilmu dan berakhlak. Orang tuanya bukannya membela guru, apalagi terima kasih, malah bela anak. Anak pulang ke rumah nangis, bapak aku dijewer karo guru. Kira-kira bapaknya bela guru apa bela anak? Ambil celurit, datang ke sekolah, di guru nih, macam-macam karo anakku. Aku yang bapaknya orang tahu demek anak kok, dekne wani-wani jewer anakku. Niki bapak cap opo kok gak tahu demek anak? Ini namanya bapak koplak ya, itu namanya. Oh dia suruh didik anaknya sendiri gak entos loh. Dia didik anaknya sendiri kan gak bisa. Dididik sama guru kayak gitu aja dia marah-marah. Malah sekarang dilaporkan pelanggaran HAM macam-macam, izin. Sekarang bisa jadi kapolsek. Kayak gitu. Itu karena dulu pendidikannya seperti disiplin yang pertama tadi. Betul komandan? Ngaku deh. Loh iya. Emang pendidikannya seperti itu. Rungokno Bu. Iki serius iki. Aku kudu ngamuk-ngamuk iki. Ya, lalu saiki malah kadang-kadang dilaporno pelanggaran HAM. Tidak boleh ada kekerasan di dunia pendidikan. Enggak boleh ada kekerasan dalam keluarga, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak. Ini salah istilah. Kekerasan itu harus, yang tidak boleh itu kekejaman. Ini salah istilah kok. Yang tidak boleh itu kejam. Kalau keras menurut saya harus keras dalam artian disiplin dan tegas. Dan kalau tidak keras, wong wedok-wedok gak iso meteng bro. Nah lemes kabeh. Loh kalau ndak ada kekerasan, masjid ini nggak bisa berdiri loh. Coba tiangnya masjid, cagae masjidku lemes kayak sosis. Ya nggak bisa berdiri kalau ndak ada kekerasan. Bahkan mohon maaf ya, ndasmu ini gak keras, jadi gudir. Ya, cuma ini izin komandan, ini istilah saja. Kalau menurut saya yang tidak boleh itu kejam, kekejaman itu yang tidak boleh. Kalau kekerasan dalam artian disiplin tegas harus. Anak kalau nggak diajar tegas, nggak diajar disiplin, ini ada prinsip jahat orang tua kepada anak. Cukup saya saja sebagai orang tua yang menderita, asal anak saya jangan. Akhirnya anak kan terlalu dimanja. Jangan berharap anak bisa lebih hebat dari orang tuanya. Jangan berharap anak bisa lebih sukses dari orang tuanya. Orang tuanya dulu diajar realistis. Orang tuanya dididik dengan realitas, sementara anak dididik dengan fasilitas. Paham enggak ngene. Moh
Isin aku. Nah aku bar nyeneni wong mangan kok. Aku apa gue sampai Pak Camat yang kudu mangane diempet. Pak Kapolsek bareng asline yo pengen ket mau. Saking aneh sing nang ngarepe kok pas gedang. Izin Komandan. Ngapunten. Gini. Sekarang yang kedua saja, udah tahap kedua. Yang penting tahap 0 sampai 20 itu usia pendidikan ngene Bu asline. Pengen anakmu pinter, sekolahno. Aku krungu-krungu wong pinter-pinter ki rata-rata kok tahu sekolah. Lek kepengin anakmu pinter ngaji, pondokno. Sak ngerti ku kiai-kiai alim iki rata-rata tahu mondok ning pesantren. Lek pengen anakmu apik, ya cetak sing apik, kumpulno karo wong apik. Minimal gak kaya ibuke. Tahap kedua wes saiki tahap kedua Bu, tahap kedua. Tahap kedua tadi umur berapa? 20 sampai 40. Ini mengamalkan ayat. Ayatnya unik mungkin menurut sampean ya, iki ngarang tok ya iki. Ayatnya Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. 6 targetnya. Usia 20 sampai 40 tahun. Pertama, hubbus syahawati minan nisa, ini lambang dari nikah. Kalau punya anak udah umur 20 tahun ke atas, kuliahnya udah selesai, ngajinya udah selesai, nanti nikah no. Apa maneh anak wedok. Bu, aku takon saiki, sampeyan dulu memeti. Dulu sampeyan ngebet kepingin rabi niku di usia berapa? Kok gatel men? Ya kisaran usia 20-an itu loh Bu ya. Kalau 15 ya belum lah. Belum, pemerintah sekarang 19 kok Yondan ya. Pak Camat nggih, dulu 17 sekarang naik 19 nggih. 20 tahapannya, di atas 20 Bu. Di atas 20, hati-hati. Jangan-jangan anakmu pamitnya berangkat kuliah, tapi nanti ketemu apalagi kalau sudah memeti. Era kayak gini kok. Kecuali kalau anakmu punya karakter dan kepribadian seperti Nabi Yusuf, bukan seperti Zulaikha. Ceritane dawa, tak ringkes. Ketika keduanya di dalam kamar, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh Zulaikha terpesona kepada Yusuf, Yusuf pun terpesona kepada Zulaikha. Tir padha irenge, ibarat arus listrik tegangan tinggi. Kuwi lek dinyunyukno ya apa? Hah? Tapi beda. Yusuf mengikuti hati, Zulaikha mengikuti nafsu. Yusuf mengikuti tuntunan, Zulaikha nuruti tuntutan. Akhirnya Yusuf lari ke arah pintu, Zulaikha mengejar menarik baju sampai bajunya Yusuf robek bagian belakang karena ditarik Zulaikha yang kukunya panjang-panjang. Dan itu jadi saksi di pengadilan bahwa Nabi Yusuf nggak bersalah karena yang robek baju belakang. Berarti dia lari, dikejar, ditarik. Nah, kalau robek yang depan kan berarti nguyak. Andaikan kondisi seperti itu terjadi pada putra putri sampean, aku takon kira-kira yang robek bajunya yang belakang apa yang depan? Insya Allah lek anak wong Tanjung nggak ada yang robek. Lah ngapain pakai robek-robek baju? Wong dicoplok alon-alon penake ra karuan. Bajunya nggak robek, tapi yang lain ada yang robek. Makanya kalau sudah nanti meneh salah ngomong putu yang ngono kuwi. Kayak nomake ngono lho. Ya siku akibatnya ngomong putu yang ngono akibatnya. Nggih mau lak ngetutno putu ae. Halo. Dilanjut mboten? Ini target nanti kalau udah usia 60 ke atas. 60 ke atas itu enggak boleh ada alasan. Enggak boleh. Kenapa kamu enggak baca Quran? Kenapa kamu enggak sholat? Kalau udah 60 ke atas enggak boleh ada alasan. Kalau masih di bawah ini masih boleh ada alasan. Ada alasan. Kenapa? Kenapa kamu enggak puasa? Lagi haid.
lagi nifas 60 ke atas, apa Bu kok gak poso? Haid. Kenapa nggak sholat? Haid tak. Ya kalau masih usia 40 lah, 40-an itu kenapa? Ya karena repot sama anak, ngeramut anak, didik anak macam-macam, karena hamil macam-macam. 60 ke atas direpotin cucu, nggak diterima alasan seperti itu. Maka bodoh besar kalau ada mbah. Kenapa nggak sedekah? Gue nyangoni putu, goblok. Oh putu urusannya bapaknya karo ibunya kok lapo sampean mundak tuwek, mundak keploro. Diterusin apa lagi? Loro gak apa-apa ya. Aku nek ngaji loro lho Bu, ngapunten. Terus iya, jadi targetnya 6. Yang pertama tadi apa? Nikah. Setelah nikah wal banin, punya anak. Nek iso duwe anakku sing akeh. Lho iya kok pesene Kanjeng Nabi tanakahu tanasalu fa inni mukatsirun bikumul umama yaumil qiyamah. Punya anak yang banyak, aku bangga lek umatku akeh. Karena dipesen Kanjeng Nabi nek rabi kan golek wong wedok sing walud. Walud iki manaan. Sampai ada hadis itu kalau didengar gimana gitu. Wong wedok rupane elek wireng tapi manaan. Iku luwih apik timbang wong wedok rupane wayu bodine sip tapi ora manaan. Berbahagialah sing manaan. Lo targetnya itu tuh kalau udah nikah wal banin, punya dididik sing apik anake. Yang ketiga apa? Wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah. Kekayaan yang banyak dalam bentuk emas dan perak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini target setelah nikah punya anak. Orang mek loro tok ngene iki anake. Bojone ngetutno. Apa nambah soalnya? Apa nambah anak? Ya wes gak apa-apa langsung praktek. Iki jenenge ilmu manfaat ya. Langsung dipraktekno ambek wong loro mang. Ayo dilanjut gak ini? Rungokno sayang. Nikah, punya anak, target yang ketiga apa? Wal qanatiril muqantarah minadz-dzahabi wal fiddah. Punya harta kekayaan yang banyak, berarti dituntut untuk jadi orang kaya. Minadz-dzahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Orang tua dulu, zaman dulu, setelah nikah punya anak itu kerja agar jadi orang kaya. Setelah punya harta yang banyak, diwujudkan dalam bentuk emas dan perak. Kalau zaman sekarang harus punya tabungan dalam bentuk ATM, ada silver, ada gold. Iki, gak ngawur ya aku ngaji iki. Woi, sambat-sambat duwe ATM Bu. Duwe ngono alat tusuk manual. Sik digawa bojomu yo. Wal qanatiril muqantarah minadz-dzahabi wal fiddah, emas dan perak. Kalau sekarang ya itu ada ATM alat tusuk manual, tinggal ditusukin ke mesin, dul keluar duit. Minimal silver dan perak, itu platinum. Yo gak ngerti wong gak duwe kok. Iki tak ringkes saya. Artinya apa? Nikah, punya anak, nabung. Target ini. Target, jangan nabung dulu. Dan rata-rata kalau nabung dulu akeh gak iso. Apalagi laki-laki, wong lanangi kok nabung gak iso. Isoe nabung lek wis duwe wong wedok sing tukang ganduli. Lek wong lanang angel nabung sebelum nikah. Paling itu kok rokok dibagi-bagi karo kancane, marung bareng-bareng. Iku wong lanang sebelum nikah sulit untuk bisa nabung. Nah, wong wedok iki kan tabungan. Loh iya, irit medit. Makanya dipasangno karo Gusti Allah. Maka targetnya itu nikah, punya anak, nabung. Wal qanatiril muqantarah minadz-dzahabi wal fiddah. Berarti usia 20 sampai 40 ini punya target itu. Sehingga nanti usia 40 ke atas wis enak. Rasulullah usia 40 ke atas sudah mapan sehingga beliau kholwah ke Gua Hira. Sudah siap mendapatkan gelar Al-Amin. Sudah siap secara finansial, beliau sudah siap di usia 40 ini. Halo. Apa yo geger ya? Eneng kodok kok bingung.
Mangkane lek begagah aja ombo-ombo. Mangkel aku. Loh tenan to munggah tenan. Lah iya. Wong Tanjung. Loh. Iki sampean tak ajarkan tentang tahapan-tahapan kehidupan. Halo. Diterusne mboten niki? Ya wis kan ngribut karo kodhok sak karepmu. Apa kok ya? Wis nyawang mrene. Ben ana wong klebon klabang kaya ben. Talahe manggon ya nang nggone ndongsong-ndongsong kono kok. Iki lho panggonan genah lega penake ngene. Kuwi bar iki sing teko kala jengking kok. Salahmu manggone ngono kok. Halo. Dilanjut mboten? Jadi targetnya itu ya. Nanti usia 40 wis enak. Usia 40 tinggal berjuang. Usia 40 ke atas ini usia matang. Maka usia kepala 4 itu usia pertengahan. Kalau ditarik garis seret, usia kepala 4 itu usia yang paling menentukan. Rasulullah diangkat jadi Rasul menerima wahyu itu di usia kepala 4. Mulai berjuang di usia kepala 4. Sebelum itu berdagang secara finansial kaya Rasulullah, cukup 40 siap tempur. Paham? Aku biyen yang ngono. Mas Rifai juga begitu kalkulasinya. Ya mbok dikalkulasi mbok enggak, tapi pas. Ya memang dipasno karo Gusti Allah. Ya mungkin agak disayang sama Allah waktu itu. Sehingga di usia kepala 4, kepala 5 sampai 60 nanti saatnya berjuang. Beliau mulai membangun mushola itu setelah kepala 4 usianya. Mulai ada inisiatif membangun masjid, mushola dan seterusnya setelah kepala 4. Subhanallah. Iki ya pancen ditepakno karo Gusti Allah. Aku ya rada ngerti ceritane. Kan kami saudara. Kita antemi pisan. Iki wis ada akad kok. Terus wal qanatiril muqantarah minadz dzahab, berarti nikah, punya anak, nabung, harus punya tabungan. Bu. Loh ini realistis loh, realistis kehidupan harus seperti itu. 20 sampai 40 itu menggapai fid dunya hasanah. Halo. Terus setelah wal nomor telu tadi wal qanatiril muqantarah minadz dzahab wal fiddah, gold dan silver tadi, yang keempat apa? Wal khailil musawwamah, kuda yang bagus. Halo. Sampeyan ora kok kudu tuku jaran ngono ya ndak. Ini simbol. Berarti nikah, punya anak, nabung, terus punya kuda yang bagus. Kuda zaman dulu itu kan kendaraan kuda itu. Woi. Mbok ora dirungokno. Kuda ini simbol alat transportasi yang berfungsi dan bergengsi, berkaki 4. Sebelum itu mungkin waktu masih sekolah ya bebek. Kalau bebek kan kakinya 2. Kalau bebek kan kakinya 2. Ya iso apa lengarani Beat, Vario, Mio. Kadang 75. Ini masih bebek, masih berkaki 2. Tapi target yang ini wal khailil musawwamah, kuda yang indah, kuda yang bagus, ini simbol alat transportasi yang berfungsi dan bergengsi. Kakinya 4, berarti udah saatnya target punya roda 4. Kalau digambarkan kuda tadi kan berkaki 4, tubuhnya kuat, fisiknya tak baleni, berkaki 4, fisiknya kuat, larinya cepat, dipandang memikat. Kalau sekarang setidaknya Toyota Alphard. Oh no. Ojo Innova tahun 2004. Katanya di starter lereng dorong di sini. Dorong gerutuk. Gerutuk. 2004 tok dorong gerutuk. Ngono iki golek dalan sing modon dhisik. Bauan ter gerutuk.
Ini wal khailil musawwamah. Lha iki angel lho nerangno model ngene iki angel. Mikire sing suwe. Dokter lho gak kira iso. Niku baju ijo lho dokter iku. Karena bidangnya bukan ini. Angel ngene iki, Bro. Nomor 5 apa? Wal an'am, binatang ternak. Loh, binatang ternak ini simbol bisa besar, bertelur, beranak pinak. Artinya perekonomian sudah berkembang. Usahanya semakin meningkat, semakin maju. Kudu ngono. Kalau punya ternak ya kudu muda mana muda akeh. Kalau punya ladang ya harus lebih luas. Kalau punya perusahaan ya ada anak perusahaan. Ini wal an'am, enggak kudu wedhus, bebek, ngono iku enggak. Zaman milenial loh. Yang keenam wal haras. Haras itu tanduran. Ini artinya punya lahan yang luas. Ibarat wong tani yang duwe tanah sing ngombong, punya perusahaan di macam-macam. Jadi nanti di usia tua udah ndak usah repot-repot capek-capek, tinggal duduk dapat setoran. Jadi bar lungguh nampa bayaran. Nah, aku dilungkas ya nampa bayaran. Ini target usia 20 sampai 40 tahun. Nah, nanti 40 sampai 60 tahun. Ini kalau ditembang lir-lir menek blimbing sing liringane 5 perkara. Ayatnya ada. 60 sampai meninggal. Ini nanti madeg pandito. Nah, insya Allah iki utang ini tak sampeno di lain kesempatan. Ya nanggung ya, aku nerangno ringkes nanggung, larang ini. Sementara itu dulu. Oke, lek wis sampean di usia 20 sampai 40 tahun itu target berhasil. Nanti 40 ini usia berjuang, usia ibadah pengabdian. Wis enak wisan. Jadi sehingga nanti di 60 dan seterusnya akhirnya husnul khotimah. Target setelah fid dunya hasanah adalah wa fil akhirati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika minasy syarri kullihi ya man bi yadihi al-khairu kulluh. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaju wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa bik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin. Jazakallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kesalahan, kekhilafan nyuwun ngapunten. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri kreatif Indonesia bersatu dalam cita, berkarya untuk bangsa.